sholatnya masih sholat kamuflase, sholatnya masih sholat bohong, hanya mengikut-ikut aja karena muatan-muatan saja, tidak ada perubahan dalam dirinya. Bahkan sholat itu dibataskan hanya sekedar saja. Makanya begitu masuk ke dalam masjid, sholat takbiratul ihram, assalamualaikum wassalamualaikum, selesai pulang. Tidak ada nikmat-nikmatnya karena sholatnya didasari. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada 'alaini wa bidawil Islam faslun bermulatin fasl. Law wasraqal laba nurul yaqin ورعيت الآخرة أقرب إليك من الأنظار على إليها ولا رعيت محاسن الدنيا قد ظهرت كثافته فدعي عليها. Sejatinya orang yang hidup di alam dunia itu harus disertai keyakinan. Karena keyakinan itu datangnya dari Allah berupa nur atau cahaya. Andaikan cahaya keyakinan menerangi dirimu, tentu kau akan melihat akhirat lebih dekat denganmu daripada kau berjalan menujunya. Dan tentu kau akan menyaksikan keindahan dunia ini telah diliputi selubung kebinasaan. Yang artinya banyak orang yang paham tentang keyakinan. Banyak orang yang mengerti tentang hal yang batil dan hal yang benar. Tapi sejatinya kenyataannya di dunia ini banyak yang berkhianat kepada Allah dan Rasulullah SAW. Kok bisa disebut berkhianat? Iya. Karena yang pertama mereka mengaku berucap kedua kalimat syahadat. Tetapi dalam praktek-prakteknya keyakinannya itu bohong, palsu. Banyak orang yang mengaku tahu bahwa ini halal, ini haram. Tapi kenyataan dalam kehidupannya tetap saja masih tidak. Yang pertama, Allah menyuruh kita untuk melakukan ibadah kewajiban. Yang pertama yang paling wajib yaitu sholat. Sholat saja sejatinya hakikat sholat itu mencegah perbuatan munkar. Tapi kenyataannya banyak orang yang sholat tapi masih munkar. Nah, ini yang disebut keyakinan yang bohong, keyakinan yang palsu, yang tidak didasari dengan praktek dan kenyataan. Kalau ngomong menggampang, hakul yakin, ainul yakin, tapi kenyataannya bohong. Artinya menipu dirinya sendiri dan menyiksa dirinya sendiri dalam kerusakan. Para jamaah rahimahumullah, ketika nur yakin yang sesungguhnya yang masuk ke dalam diri kita, itu ada 3 cirinya. Yang pertama, orang itu akan diberikan sirajul taqwa. Apa yang pertama? Yang pertama akan menjauhi sifat-sifat atau menjauhi perkara-perkara tipu daya. Contoh, orang yang nur yakinnya mantap, yang asli, yang sesungguhnya yang diberikan oleh Allah, dia akan mikirnya kesalahannya kemana? Ke akhirat. Dan yang kedua, dia akan senantiasa condong menomorsatukan urusan-urusan ibadah kepada Allah dibandingkan urusan-urusan dunia.
Dan yang ketiga, ciri orang yang masuk dalam kategori nur yakin siratul taqwa itu orang yang ingat atas besok hari kematian. Makanya banyak orang yang tahu hukum halal haram, yang tahu ini dosa dan tidak, tetapi mereka tidak pernah takut akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tandanya keyakinannya masih bohong alias keyakinan kamuflase. Makanya di kitab ini dijelaskan, andaikan cahaya keyakinan menerangi dirimu, sejatinya orang akan terus berbuat kebaikan dan mengikuti apa yang jadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau ngomong itu la haula wala quwata illa billah, itu seperti itu kalau ngomong mah. Tapi kenyataannya enggak. Nah, begitupun ketika orang datang ke dunia pasti akan mengalami kematian. Setiap makhluk-makhluk yang bernyawa pasti mengalami kematian. Asalnya dari Allah, pulangnya kepada. Tapi kenapa kenyataannya di dunia sudah tahu pulangnya harus kepada Allah dan datangnya dari Allah, dia tidak mau ikut atas peraturan-peraturan Allah. Makanya jangan salahkan ketika azab-azab yang datang menghampiri kita, itulah akibat ulah-ulah kita sendiri. Makanya keyakinan itu penting. Keyakinan itu bukan yakin tentang segala perkara apa, tapi keyakinan atas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Yang terutama tentang sholat. Kalau hukum syariat, sholat itu biasa, takbiratul ihram, ruku, sujud, itu sholat. Tapi kebanyakannya manusia mau meninggalkan sholat. Dan kadang-kadang sholat orangnya mah, tapi tetap kemungkarannya masih jalan. Artinya tidak ada efek. Sholatnya masih sholat kamuflase. Sholatnya masih sholat bohong. Hanya mengikut-ikut aja karena muatan-muatan saja. Tidak ada perubahan dalam dirinya. Bahkan sholat itu dibataskan hanya sekedar saja. Makanya begitu masuk ke dalam masjid, sholat, takbiratul ihram, assalamualaikum, assalamualaikum, selesai pulang. Tidak ada nikmat-nikmatnya karena sholatnya didasari dengan kamuflase alias sholatnya bohong. Ketika keluar dari masjid, pulang lagi ke rumahnya, dalam kehidupannya sehari-hari, kemungkaran terus berjalan. Jadi sholatnya tidak bisa mencegah kemungkaran. Berarti dereng sholat. Sholat dohir. Itu sholat syariat saja seperti itu. Makanya makna dari sholat itu hurufnya 3. Shod, lam, tak, sholat. Sodnya sod, kauli ucapan yang benar, tidak pernah berbohong, tuh tukang sholat. Lamnya lahirul qalbi, lepas hatinya walas asih bijaksana ke sesama, tuh tukang sholat. Takuti pirang-pirang maksiat, semua dijauhin, tuh tukang sholat. Makanya ketika tukang sholat masih bohong, gitu. Ketika tukang sholat hatinya masih dendaman, masih dengki, sirik, bidik, dan ketika pirang-pirang maksiat masih dideketin, ya belum sholat. Itu mah hanya sholat cangkang, sholat kulit. Itulah tentang keyakinan. Jadi keyakinan yang sesungguhnya yang Allah berikan kepada manusia bisa jadi efek untuk apa? Untuk merubah dirinya terus beriman dan bertakwa kepada Allah. Makanya jarang-jarang wong sing degai yang diberikan nur yakin, cahaya keyakinan. Karena cahaya keyakinan itu datangnya dari Allah langsung. Ketika cahaya nur keyakinan itu Allah berikan kepada manusia, maka manusia ini akan berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tentang bab keyakinan. Mazabaka 'ala Allah wuzud mawzudin ma'ah
Walakin hababaka anhu tawahum mauzudin ma'ah. Bukan keberadaan benda yang menghijab diri kita kepada Allah, akan tetapi yang menghijab diri kita daripada Allah yaitu tentang sangkaan atau wujud-wujud yang lain daripada Allah. Gusti Allah sejatinya lebih dekat daripada urat leher, urat kaki. Saking dekatnya Allah dengan kita, makanya kita terhijab. Terhijab dengan apa? Terhijab dengan segala keinginan-keinginan dan bukti wujud-wujud selain daripada Allah. Makanya ahli zikir itu badannya sudah dilindungi oleh zikrullah. Terutama seorang yang sering baca sholawat, jasmani rohaninya sudah dipagari dengan kalam Allah. Tapi kenyataannya banyak orang Islam, ahli zikir, ahli wirid, ahli tawasul, ahli ibadah, masih jimat. Karena apa? Keyakinannya kurang akibat terhalang oleh ketakutan. Kata ibarat orang yang mau kencing di depan guha, ketika angin bertiup disangkanya ada singa di dalam guha, makanya tidak jadi kencingnya. Nah itulah seperti itu kita. Jadi keyakinan kita masih terhalang dengan yang tidak berwujud alias tidak ada apa-apa sejatinya. Makanya ketika ibadah Gusti Allah ingin menuju kepada Allah itu terhalang oleh apa? Bisikan-bisikan setan, bisikan-bisikan nafsu. Ketika mau berjalan ibadah digain malas, ngantuk, ini itu. Karena apa? Tidak ada sirajul taqwa di dalam hatinya. Orang yang punya sirajul taqwa, nur keyakinan di dalam hatinya, sejatinya orang itu akan terus memikirkan kehidupan yang akan datang, kehidupan yang abadi. Di dunia ini kehidupan yang sementara, yang batasnya sampai 100, paling kencang, paling kurang yang 40, 50, 70 bulan. Sedangkan kehidupan yang abadi, yang selama-lamanya, yang tidak ada awal, tidak ada akhir, kadang kita tinggalkan. Nah inilah ketertipuan kita hidup di dunia. Makanya banyak orang yang tidak punya trik atau tidak punya kunci ilahi, disebutnya kunci langit, yang tidak mau belajar terus memperbaiki diri, bahkan dia mengandalkan dirinya untuk mengeluh urusan-urusan daripada selain Allah. Makanya ketika orang jatuh cinta kepada dunia, maka dia akan diperbudak oleh dunia. Makanya kata Allah ngobrol dengan dunia, hei dunia, sujudlah engkau kepada manusia apabila manusia itu sujud kepada. Tapi sebaliknya, perbudaklah itu manusia kalau manusia itu sujud kepadamu. Makanya orang yang terus cinta kepada dunia, hidupnya akan diperbudak dunia. Dan dia akan berat untuk terus meninggalkan dunianya. Ketika Allah mencabut dunianya, maka dia akan merasa sedih dan merasa kehilangan. Karena apa? Karena disanggapnya dunia itulah adalah tempat yang abadi. Makanya belajar untuk komunikasi benar dengan Allah. Belajar untuk membersihkan diri daripada segala dosa-dosa yang kita perbuat. Tidak perlu kita ngurusin orang lain. Tidak perlu kita mengomentari orang lain. Tidak perlu kita mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Tapi carilah kesalahan-kesalahan kita yang setiap detik kita berbuat dosa kepada Allah. Para hadirin, para jamaah rahimahullah. Jadi sejatinya nur yakin itu sejatinya langsung Allah berikan kepada orang-orang yang benar-benar bertakwa. Apabila hidup kita ingin senang di dunia maupun sampai nanti di akhirat, makanya ikutilah apa yang menjadi kata
Karena sejatinya orang yang patuh kepada Allah, kita diciptakan ke dunia ini supaya patuh mengikuti skenario Allah. Yang pertama, orang yang selalu dekat dengan Allah, yang tidak mementingkan urusan dunia, maka dunia itu akan ikut sendirinya mengikuti orang-orang yang cinta kepada Allah. Makanya kita semua sering berpikir. Makanya tanamkan keyakinan di dalam diri ini bahwa sejatinya Allah sudah terus bersama kita siang dan malam. Kita tidak jauh daripada Allah. Semua lebih dekat daripada ulang nadi, ulang leher. Kenapa bisa begitu? Karena yang pertama kita duduk dikasih Allah. Kita datang ke tempat ini dibawa Allah. Kita minum digerakkan oleh Allah. Kita makan digerakkan oleh Allah. Sejatinya kita mau diberikan kasih sayang. Kita ini hanya wujud sebagai wayang yang harus mengikuti skenario apa yang jadi jalan. Artinya manusia hanya berikhtiar. Sesungguhnya hasil dan tidaknya itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu pun kita bersyukur kepada Allah. Karena Allah masih menggerakkan kita ke majlis-majlis ilmu, majlis-majlis ibadah, masih diberikan semangat untuk terus beribadah. Karena apa? Orang yang beribadah itu sejatinya sedang berperang dengan nafsunya sendiri. Makanya dalam Al-Quran dijelaskan jihad fisabilillah. Artinya berperang bukan kayak zaman dulu, zaman kanjeng Nabi. Perang bawa pedang. Beda perang sekarang mah memerangi hawa nafsu diri sendiri. Nah, pentingnya keyakinanku itu. Setiap orang belajar ngaji pasti sebelum berangkat itu ada aja ukuran. Entah inilah itulah peperangan kita di sini. Ketika kita bisa berangkat duduk di majlis ilmu, artinya apa? Kita bersyukur kepada Allah. Kita masih bisa melawan nafsu. Karena apa? Orang yang berangkat ngaji dari rumahnya ke sini sejatinya sedang meninggalkan dunia, menuju untuk mengikuti akhirat. Kenapa saya bilang untuk meninggalkan dunia? Iya, karena di rumah itu ada televisi, ada TV, ngobrol, ini, itu, maka ditinggalkan. Itu namanya jihad, fisabilillah, juhud namanya. Coba kalau kita tidak ngaji, kita di rumah duduk paling ngobrol, ke barat, ke timur, ngomongin orang. Ujung-ujungnya. Kalau enggak ngobrol, nonton TV. Nah, itu penyakit-penyakit dunia seperti itu. Makanya nur keyakinan itu ditancapkan yang benar-benar di dalam hati. Jadi kita sudah tahu bahwasanya ini dosa dan ini tidak. Bahwasanya kalau ini ibadah, ya ini tidak. Ya itu yang harus kita praktekkan. Jangan sudah tahu ibadah ini, ngaji itu ibadah, tapi nanti kadang-kadang tidak mau. Bahwa sholat itu diperintah Allah kewajiban, tapi tidak dilaksanakan. Nah ini yang masih palsu. Karena apa? Pemikirnya hidupnya masih lama. Kita tidak akan pernah tahu nasib kita dan hidup kita. Umur itu hanya Allah yang memiliki. Mana tahu di akhir hayat kita duduk di majelis ilmu ini dijadikan oleh Allah pengampunannya. Apa? Ketika kita berbuat dosa, banyak dosa, mana tahu ketika habis ngaji mati kelesat. Nah mungkin terakhir Allah beri kesempatan untuk kita menjalankan kebaikan di dunia ini. Makanya tanamkan keyakinan yang sesungguhnya di dalam hati, dipraktekkan dalam kehidupan. Jangankan banyak-banyak, satu ayat saja diamalkan dalam kehidupan, itu berkah selamat dunia akhirat. Laula zuhuruhu bil muqtawanati ma'al 'alaiha وزور إبصار لو ظهرت صفاته اسمع على اسم قوانته
Andaikan Allah bisa menampakkan di alam semesta ini, pasti pandangan yang tertuju kepadanya semua. Andaikan sifat-sifatnya terlihat, pasti alam semesta akan menjadi lenyap. Artinya Allah menampakkan dalam kerahman-rahimannya. Allah menampakkan wujudnya dalam kasih sayangnya kepada kita. Kita diberikan umur panjang, diberikan sehat, jasmani, rohani, itu adalah salah satu sifat wujud Allah yang ada pada diri kita. Kita diberikan rezeki siang dan malam, diberikan hak-hak kita oleh Allah. Hak lapar, hak ngantuk, haknya segala-gala diberikan oleh Allah setiap hari. Walaupun kadang-kadang kita imannya naik turun, kadang-kadang gak beriman sama Allah. Itulah salah satu wujud kasih sayang Allah kepada setiap manusia tanpa berbeda-beda. Tapi ada perbedaannya. Seperti apa? Seperti burung dua kandang. Yang satu burungnya bunyinya bagus, yang satu tidak pernah berbunyi. Kalau burungnya yang suaranya bagus, pasti disayang sama yang punya dan dimainkan setiap hari. Tapi beda dengan burung yang tidak pernah bersuara, dibiarkan begitu saja. Artinya apa? Itulah perbedaannya orang yang beriman dan tidak beriman. Orang yang beriman, ketika Allah sayang kepada orang yang beriman, maka tidak akan pernah berhenti. Allah terus menyayangi kita. Sayangnya dengan bentuk apa? Dengan beraneka ragam cara. Misalkan orang yang disayang Gusti Allah sedang terlena dengan dunia, maka Allah akan ingatkan dunianya diambil. Supaya apa? Supaya dia sadar dan kembali merengek kepada Allah. Adapun lagi dengan cara Gusti Allah disayangnya berbeda-beda, tergantung izin dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi beda dengan burung yang tidak bisa berbunyi, kasih makan, kasih minum, bunuh, gitu-gitu aja. Tuh. Mati paling dibuang. Nah, itulah perbedaannya. Makanya Allah menunjukkan sifat-sifat murah kepada kita. Dari nafas Allah berikan kepada kita siang dan malam. Dihitung nafas dari pagi sampai malam ada berapa? Nafas kita dari pagi sampai malam ada berapa kira-kira? Ada yang tahu? Orang hitung nafas. Allah memberikan kepada kita nikmatnya lahir batin. Jangan nikmat duit saja, nikmat rohani jasmani. Yang pertama Allah tampakkan nikmatnya kepada kita. Apa tampakkan? Nikmat mata. Kedipnya tidak Allah pajak. Cobalah mau dipajak kedip. Satu kedipan 1000 berapa tahun kita hidup. Allah memberikan segala-galanya. Ketika kita bangun tidur, kita pucak-pucak mata, beleknya dibuangin. Ada kita bayar. Ada tangan disuruh sama kita? Tidak ada. Sejatinya Allah sayang kepada kita. Allah tidak jauh daripada kita. Ketika kita tidur, tengkurap, miring, tungging, sejatinya siapa yang menggerakkan? Allah. Itulah ciri-ciri Allah tidak jauh daripada kita. Makanya ketika kita berbuat dosa, belajar takut kepada Allah. Karena Allah Maha melihat lagi Maha mendengar. Makanya para hadirin jamaah rahimakumullah, tanamkan rasa keimanan ketakwaan kita yang sesungguhnya kepada Allah. Jangan kadang-kadang kita mengaku iman dan takwa, tapi sejatinya kadang-kadang masih bermaksiat, tidak takut kepada Allah. Makanya kita ikut belajar ilmu, isi di majelis-majelis ilmu itu supaya ada efek perubahan pada diri kita. Minimal untuk diri sendiri, memperbaiki diri agar ibadah kepada Allah sesungguhnya beribadah kepada Allah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pengajian malam ini. Mudah-mudahan wawasan ini tentang ilmu nurul yakin bisa ditanamkan, dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.